Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan sehingga dengan anugerah tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Siapa yang mau naik haji? Siapa yang mau bisa umroh? Kira-kira apa yang harus dibutuhin untuk orang yang naik haji dan umroh? Duit doang? Makanan doang? Selain untuk ibadah haji, nih dengar. Diam dulu, coba diam dulu. Bapak minta diam dulu. Kenapa kemudian ibadah haji ditaruh di rukun Islam yang terakhir? Perhatikan, lihat. Syahadat itu ibadah hati. Syahadat ibadah hati. Yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah hatinya, bukan lisannya. Jadi syahadat ibadah hati. Rukun yang kedua apa? Salat ibadah lisan dan gerakan. Salat ibadah lisan dan gerakan. Yang ketiga apa? Zakat ibadah harta. Zakat ibadah harta. Yang keempat, puasa ibadah badan. Puasa ibadah badan. Tapi ketika haji, hatinya harus hadir. Ibadah hati. Harus punya uang. Jadi ibadah harta juga. Harus punya fisik yang kuat, ibadah badan juga. Jadi kenapa ibadah haji itu ditaruh di akhir daripada rukun Islam? Karena ia kumpulan daripada rukun Islam yang lainnya. Dia ibadah hati juga, ibadah fisik badan juga, ibadah harta juga, ibadah gerakan dan ucapan juga. Jadi segala ibadah-ibadah dari rukun-rukun yang sebelumnya itu ada di dalam ibadah haji. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang terberat dibandingkan rukun-rukun Islam yang sebelumnya. Makanya kemudian kalau ibadah haji uangnya harus punya. Ada orang yang uangnya banyak tapi sakit, bisa nggak? Nggak bisa, karena ibadah badan juga. Jadi paling lengkap, paling sulit adalah ibadah haji. Makanya ada keterangan bagi yang mampu. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas tentang rukun dan wajib haji. Rukun haji apa saja? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, tahallul,
Kemudian tertib atau berurutan. Kalau ibadah umroh sama dengan ibadah haji kecuali wukuf di Arafah. Wajib-wajib haji kemarin apa saja? Ihram dari mikot. Mikot itu apa? Tempat yang ditentukan sebagai batas akhir untuk melakukan ihram bagi orang yang mau melaksanakan haji dan umrah. Jadi ia merupakan tempat yang ditentukan sebagai batas akhir. Kalau sudah melewati mikot tapi belum berihram, maka tadi harus putar balik atau bayar dam. Dan kemarin kita juga sudah bahas mikot-mikotnya apa saja. Yang di selatan ada apa? Ada Yalamlam. Jaraknya berapa kilometer? 120. Di arah timur ada Qarnul Manazil. Di sebelah utara Dzatu Irkin. Di sebelah barat daya Dzulhulaifah. Di sebelah barat ada Juhfah. Itulah tempat-tempat yang menjadi batas akhir untuk orang berihram bagi setiap orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Nah, berihramnya itu rukun haji. Memakai pakaian ihramnya itu rukun haji. Tapi berihram dari mikot itu wajib haji. Wajib haji. Makanya orang nggak bisa untuk nggak berihram. Tapi orang bisa untuk berihram ketika sampai di bandara bisa. Tapi harus membayar dam. Kenapa harus membayar dam? Karena dia meninggalkan wajib haji, yaitu berihram dari mikot. Kemudian wajib haji yang kedua, bermabit di Musdalifah. Bermabit di Musdalifah. Mabit itu apa? Menginap. Bermabit di Musdalifah, bermalam atau menginap di Musdalifah. Dihitung sebagai mabit di Musdalifah ketika ia sudah berada di Musdalifah, berada di sana, menginap di sana sampai setelah tengah malam. Jadi lebih dari tengah malam. Kalau tengah malam berarti jam berapa? Jam 12. Berarti lebih dari jam 12. Itu baru disebut mabit di Musdalifah. Batas minimal mabit di Musdalifah adalah melebihi pertengahan malam. Baru itu disebut mabit di Musdalifah. Kemudian termasuk wajib haji melempar jumroh Aqabah 7 kali pada hari raya Idul Fitri. Melempar jumroh Aqabah 7 kali pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu berapa sih? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Idul Fitri, Idul Adha, maaf. Idul Adha maksudnya orang haji kok. Tanggal 10
11, 12, 13 namanya hari apa? Hari tasyrik. 10-nya Idul Fitri, 11, 12, 13 hari tasyrik. Maaf, Idul Adha maksudnya. Melempar jumroh 7 kali pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Dzul Hijjah. Kemudian sudah melempar jumroh 3 kali ula wusta aqobah. Ini yang selanjutnya sayang. Itu tuh yang dilempar 7 kali. Jadi sekali lempar itu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk jumroh aqobah ketika Idul Adha. Kemudian hari selanjutnya hari tasyrik itu masing-masing lempar 1 kali lagi. Setiap kali lempar 7 batu. Paham nggak? Tanggal 10 hari raya Idul Adha, ngelempar jumroh aqobah. Udah? Habis itu hari selanjutnya 11, 12, 13 sama melakukan jumroh lagi. Ya masing-masing 7 kali. Paham gak? Jadi wajib haji yang berapa nih? 1, 2, 3. Wajib haji yang ketiga melempar jumroh aqobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian melempar jumroh pada 3 hari tasyrik. Jadi setiap 1 hari dia ngelempar 1 kali. Setiap 1 kali lempar ngelempar 7 batu. Paham? Dah, kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berpakaian ihram. Yang dilarang ketika berihram. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berihram. Apa saja? Nggak boleh mencabut bulu. Nggak boleh mencabut bulu. Mencukur nggak boleh. Memakai wewangian nggak boleh. Melakukan hubungan suami istri nggak boleh. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki nggak boleh. Ditutup dengan topi nggak boleh. Tapi kalau nggak nempel dengan kepala boleh. Pakai payung boleh. Tapi kalau nggak boleh menutup kepala secara langsung nempel dengan kepala nggak boleh. Tapi kalau menutupinya pakai payung boleh. Kemudian membunuh hewan-hewan atau makhluk hidup, mencabut tumbuhan, membunuh hewan, itu juga larangan ketika berihram. Kalau dilakukan maka wajib membayar dam. Yang terakhir dari wajib haji adalah
melakukan tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf wada. Ulang lagi enggak? Ulang lagi. Wajib haji ada 7. Yang pertama ihram dari mikot. Kemudian mabit di Musdalifah 2. Kemudian yang ketiga melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat melempar jumroh 3 hari pada hari tasyrik. Masing-masing setiap hari berapa? 1 kali. Setiap sekali lemparan berapa batu? 7 batu. Terus mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berihram apa saja? Memakai wangian, mencabut atau mencukur bulu, berhubungan suami istri, mencabut tanaman, membunuh hewan, menutup kepala. Dah. Yang terakhir tawaf wada. Tawaf perpisahan. Nah, adapun wajib umroh itu cuma 2. Wajib umroh cuma 2. Yang pertama berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Yang kedua menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berihram. Yang satu berihram dari mikot. Yang kedua menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berihram. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berihram. Wallahu a'lam.